Salim. Bismillah, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada ma kutiba wa yaktaba badal abidin wa dahar dahilin. Allahumma ya wahhab alhamna as-sawab wa jadid zalat. Allahumma aftah alaina bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa afdal syuruf wa barraman. Allahumma inna tabarru min hawli wa quwwati la hawlika wa quwwatika la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyi wa rasulih. Fatihahul harakatul Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayo Allah beliau beri kesediaan ke hadratin minit taufiq wal hidayah wa tawfiq taysir. Khususan dalam masalah kitab Al-Imam Yahya bin Sharaf an-Nawawi radhiyallahu anhu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وبسند المتصل إلى المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومكم في الدارين آمين. Babun fit taqwa, bab yang menjelaskan tentang takwa. Babun apa i'rabnya jadi apa? Khobar, jadi khobar min mubtada'i mahdhuf. Khobar mubtada'nya dihapus. Hadza babun fit taqwa. Hadza babun fit taqwa. Qala Allah at-taqwa. Taqwa. Qala Allah Ta'ala. Taqwa itu dari kalimat waqa yaqi wiqayatan wa mawqan wa huwa waqin wa la ka mawqiyun qila taqi mawqan niqan waqa yaqi wiqayatan. Waqa artinya melindungi, waqina waqi itu lindungilah, kami waqina. At-taqwa ittaqa yattaqi. Makan ambil sama kakak makan situ makan, ayo makan, suapin, coba langsung suapin nasinya aja, jangan pakai. Bismillah. Dua bayi kecil main di masjid. Yang satu ada bayi tandanya hari kiamat masih lama. Laula syuhur ruk'a wasibyan rudha, kalau ada hadisnya gitu. Kalau bukan karena orang tua yang masih ruku' dan anak bayi yang masih nyusu, wasubbat alaikumul masaib, apa gimana gitu hadis kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Niscaya Allah bakal nimpain musibah yang gede. Bayi itu berkah. Bayi udah rada-rada gede, udah bandel. Nah, dia yang undang musibahnya. Nas'alullah al-afwa wal afiyah. Semoga jadi orang soleh semua. Babun fit taqwa, qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah engkau kepada Allah. Apa bertakwa? Takut. Mintalah perlindungan gitu. Takutlah kamu kepada Allah Subhanahu
haqqa tuqatih, dengan sebaik-baiknya takwa. Dengan sebaik-baiknya rasa takut beneran gitu. Gimana sih orang rasa takut? Kamu kalau nggak ngerjain saya tembak. Nah, iya. Nah, itu dia. Itu namanya takut kan dia. Jadi ngerjain perintahnya. Kamu kalau nggak sholat saya masukin neraka. Iya. Saya bakal sholat, Nah, itu namanya takwa. Takutlah kamu kepada Allah dengan menjalankan firman-Nya, menjalankan perintahnya. Kamu kalau ngerjain ini masuk neraka. Iya. Itu namanya takwa atau takut. Kalau ngomong kamu takut gak sama Allah? Oh, saya takut. Tapi masih ngerjain larangannya, masih ngelanggar perintahnya, namanya takut bohongan. Nasallallahu al-afwa wal afiyah. Jadi takwa itu dia ada namanya bahasa tubuh. Badan kita itu menerima apa enggak, ngomongnya bener apa kagak. Kamu berani gak lewat situ? Berani saya. Mungkin orang lewat. Iya, mungkin orang lewat baru lari dia. Namanya takut atau bohongan, dia ngomongnya bohongan. Jadi kalau emang jujur mulutnya, hatinya sinkron, anggota badannya sesuai. Itu namanya takwa. Kamu berani gak lewat situ? Berani saya lewat situ doang. Wah, itu ya. Lari dia langsung. Nanti ada jerit malam santri. Iya, satu-satu ke kuburan, baca Yasin situ di kuburan. Iya, anak baru berani gak? Ada kuburan situ. Ntar besok atau kapan MLPS, MPLS, masa pengenalan lingkungan pondok sekolah. Mana? Arif mana Arif? Nggak ada Arif. Ridwan mana Ridwan? Atau siapa lagi? Fahrul Razi. Nah, berani ente situ ke kuburan? Oh, berani. Ntar ada jerit malam. Jam 1 dibangunin. Nah, sendirian jalan baca Yasin di kubur. Nah, yang cewek juga berani kayak yang cewek. Hah? Yang cewek berdua setu gitu. Kalau yang cewek jerit malamnya di villa, matiin lampu semua. Boom. Waduh, mantap. Serupan semua. Enggak. Nasallallahu alafwa. Ya, nggak ada setan kan. Manjin doang. Ya, kayaknya seru itu ya. Yang cewek di villa ya, jerit malamnya semuanya, jangan aku doang. Yang gede-gedenya panitia, nah yang ceweknya 2 orang. Villa. Kemarin tuh villa yang kemarin, tadi pagi apa kemarin? Kemarin ya? Kemarin. Nah, apa yang cowok di villa? Yang cowok apa yang cewek di villa? Jerit malamnya. Wah, seru banget asli itu. Malam-malam gelap semua. Siang-siang aja serem di villa ya. Malam-malam itu. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa qala ta'ala, Allah berfirman, fattaqullaha mastata'tum. Takutlah engkau kepada Allah mastata'tum, sebisanya, semampunya. Sesuai kemampuan. Kalau nggak mampu, istighfar tadi. Artinya takutlah ngerjain ini dalam ketaatan. Tapi kalau dalam maksiat, jangan sama sekali dikerjain. Kan maksiat kan tinggal dijauhin kan, artinya nggak usah dikerjain gitu. Gampangan ninggalin maksiat, apa ngerjain taat? Kalau ngerjain taat, ente harus sholat, kan butuh usaha, tenaga gitu kan, butuh waktu. Kalau ninggalin maksiat, nggak ngapa-ngapain dia, nggak ngapa-ngapain. Padahal zohirnya gampangan apa? Ninggalin maksiat ya, meninggalkan maksiat zahirnya, cuma karena ada hawa nafsu jadi ada dorongan buat ngerjain maksiat. Nah, ini fattaqullah mastata'tum
Wa hadhil ayatu mubayyinatun lil murad minal ula, dan ayat ini menjelaskan maksud yang pertama. Wa qala Allah Ta'ala, dan Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, takutlah engkau kepada Allah. Wa qulu qawlan sadida, dan katakanlah perkataan yang lurus, yang benar, sadid, yang sesuai. Wa qala Allah Ta'ala, wal ayatu fil amri bit taqwa katsiratun ma'lumah, dan ayat yang menjelaskan tentang perintah bertakwa katsiratun ma'lumah, banyak. Ma'lumah sudah diketahui. Wa qala ta'ala, simulasi punya anak ya. Sehari enggak enak, kalau sehari enak, 2 hari masih enak, 3 hari, seminggu aja jagain, urus langsung. Makan. Itu Toha makan lagi, makan lagi. Toha lucu ya, Toha sini main, Toha sini. 2 jam doang ente jagain Toha. Kalau aneh ya udah seharian, semuanya datang sepanjang waktu. Capek punya anak kecil. Semoga nanti pada punya anak ya, sehat semua anak-anaknya, soleh solehah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah berfirman, wa may yattaqillaha, siapa yang takut kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah akan memberikan dia makhraj. Makhraj itu jalan keluar. Makhraj isi makan, makhraj tempat keluar dari segala permasalahan. Maka satu-satunya jalan adalah takwa. Orang yang nggak bertakwa punya harta miliaran, triliunan, ya ketutup pintunya, susah, sumpah. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan akan memberikan rezeki min haitsu la yahtasib, dari jalan yang tidak disangka-sangka. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'azim. In tattaqullah, kalau kamu takut kepada Allah. Suapin lagi itu Toha, udah. Ya, kalau kosong langsung disuapin. Mana yang nyuapin, mana? Ya, Kia. Mana Kia? Kalau kosong langsung disuapin Tohanya ya. Dia cepet soalnya lagi lapar. Kosong langsung suapin, kosong langsung suapin. In tattaqullah, kalau kamu takut kepada Allah, yaj'al lakum furqana, Allah akan memberikan kalian furqan. Mana furqan? Furqan. Mana furqan? Ah, ini dia. Jadi siapa yang takut kepada Allah dapat furqan. Furqan. Mau furqan? Dapat furqan. Hadiahnya furqan. Syu ma'na furqan? Apa yang dimaksud dengan furqan? Di sini dicari coba. Mana di sini? Cuman najalladzina ta'u inda itta'u rasulillah innama yataqabbal inna akramakum indallahi. Furqan itu pembeda. Furqan itu pembeda, pemisah dari kalimat faraqa yafruqu. Faruq itu Sayyidina Umar al-Faruq.
Tahu jadinya yang mana yang benar, yang mana yang salah. Karena orang kadang-kadang kagak tahu yang mana yang benar, kadang-kadang nggak tahu yang salah yang mana, kerjain aja, dikira benar. Kenapa begitu? Karena nggak bertakwa. Iya, jadi syaratnya itu kalau ingin mendapatkan furqan, nah apa? Ittaqullah, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau semakin takut dengerin biarin dia nangis. Semakin takut, semakin ngerjain, semakin taat, itu ntar diberikan nur namanya oleh Allah Subhanahu, tahu yang mana yang benar, tahu yang mana yang salah. Semakin takwa, semakin taat, kebuka matanya, mata hatinya kebuka, terang jadinya, dapat futuh. Futuh itu ya Allah maftah alaina futuhal arifin, maftah futuhal arifin ja'alna minal ulama'il amilin. Ya Allah, bukakanlah kepada kami futuh, terang jadinya. Belajarnya gampang, hidupnya nggak sumpah, bergembira, senang, ilmu cepat masuk. Syaratnya apa? Takwa. Ittaqullah wa yu'allimukumullah. Ya Allah. Ente bingung nih, bukan ente doang, Anda termasuk. Kok nggak paham-paham ya? Kok nggak bisa-bisa ngaji ya? Kok gak fasih-fasih baca Quran? Kurang takwa berarti. Kurang takwa. Masih ngerjain sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kok nggak sampai-sampai? Kok nggak lanjut-lanjut? Apalagi udah baca Al-Quran, udah ngaji Al-Quran, ya udah mulai dikit-dikit dibenerin, udah masuk pondok, udah ngajinya udah naikkan dikit, misalnya kemarin ngajinya Safinah, kemudian naik level jadi Ghoya wa Takrib, naik level jadi Fathul Qorib, naik level jadi I'an misalnya, I'anatul Talibin atau semacam. Nah berarti udah mulai, udah serius, jangan macam-macam lagi. Naik kitabnya, takwanya nggak naik, ya udah nggak paham-paham, nggak bisa pahaman ya. Kok nggak fasih-fasih? Kemarin ngaji Iqra 2, Iqra 3, Iqra 5, Iqra 6. Sekarang Al-Quran mulai dikit-dikit udah murah Al-Quran nih, udah lebih mulia, lebih tinggi derajatnya, udah mulai dikit-dikit benerin. Main bola kemarin Iqra 5 masih celana pendek, main layangan masih pakai celana pendek, sudah mulai belajar Al-Quran pakai celana panjang, pakai sarung, cepat jadi masuk ilmunya cepat. Al-ilmu nurun wa nurullah la yuhdalil asi. Ilmu itu cahaya, dan cahaya nggak akan diberikan kepada orang yang bermaksiat. Nas'alullah al-afwa al-afiyah. Susah jadi maksudnya kalau orang maksiat. Furqan, apa furqan tadi? Pembeda yang benar sama yang salah. Orang kadang-kadang beneran nggak tahu loh yang benar yang mana, yang salah yang mana. Iya, dikata benar kali, udah aja. Orang haid nggak boleh masuk masjid, nggak apa-apa, nggak tahu berarti dia ngaji, ya dikata benar, nggak taunya salah. Jadi nggak selamanya yang bikin capek itu benar, paham? Nggak selamanya yang bikin capek itu ibadah banyak misalnya, aneh puasa seharian kagak buka-buka, dikata lebih capek, lebih banyak kali pahalanya, tidak dosa ente. Iya, kagak buka-buka, azan maghrib dia nggak buka supaya pahalanya, enggak gitu. Jadi imam misalnya maghrib Allahu akbar amin, baca Yasin. Ya. Kenapa baca Yasin? Biar pahalanya banyak. Enggak, ente enggak ngaji dosa, ente malahan. Iya. Enggak bertakwa ente namanya. Tidak khotib Jumat. Ayuhan nas, wahai para jamaah sidang
sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu, khotib membara misalnya. Waduh, 1 jam tapi mulai azan jam 12 lewat 10. Jam 1 belum selesai khotibnya. Tidak nggak bertakwa berarti dia nggak tahu. Takwa harus pakai ilmu. Ada yang begitu. Jadi takwa harus pakai ilmu, landasannya itu ilmu. Wa yukaffir ankum sayyi'atikum, dan Allah akan menggugurkan dari kalian sayyi'atikum, kesalahan-kesalahan kalian, wa yaghfir lakum, dan mengampuni kalian. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Wallahu dzul fadlil azim, dan Allah pemilik fadl, karunia al-azim, yang begitu besar. Zu, jadi apa zu? Eca. I'rabnya apa? Zu apa jadi apa? Marfu. Iya, marfu jadi apa dia? Jadi apa? Marfu kan zu. Marfunya pakai apa? Wow. Kenapa? Karena dia asmaul khamsah. Iya, dia jadi apa? Marfu jadi apa? Khobar. Iya benar, khobar. Mubtadanya mana? Allah. Wanya wawul istinafi la mahalalaha minal i'rab. Enggak ada i'rabnya. Allahu mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratul fi akhir. Zu artinya pemilik. Khobar itu marfu', khobarun marfu'un, atau khobarun mubtada' marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratul fi akhir. Al-fadl, karunia, al-azim, yang besar. Wal ayatu fil babi katsiratu ma'lumah, dan ayat di bab ini banyak sekali. Dengar. Wa amal ahadits, adapun hadis-hadis, fal awal, hadis yang pertama. An Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qila ya Rasulullah man akramun nas, qala atqahum, faqalu laysa an hadha nas'aluka, qala fa Yusufu nabiyyullah ibn nabiyillah ibn khalilillah, qalu laysa an hadha nas'aluka, qala fa an ma'adinil arabi tas'aluni, khiyaruhum fil jahiliyyati khiyaruhum fil islam idza faqahu, muttafaqun alayh. Wa faqahu bi dhammil qafi 'ala al-mashhur wa hukiya kasruha ay 'alim wa ahkam asy-syara'. Dari sahabat Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qila, dikatakan. Qila maksudnya apa? Ada orang nanya tapi nggak disebutin siapa nih gitu. Nggak disebutin siapa yang ngomong, maka dia jadi mabni lil maf'ul atau mabni lil majhul. Kenapa ada fi'il mabni lil majhul? Apa faedahnya? Pertama, dia nggak tahu. Cek low. Nah, dia nggak tahu. Nah, sekarang sini doain. Cek low. Bismillah. Kenapa ada namanya fi'il mabni lil majhul? Doroba, memukul. Duriba, dipukul. Kenapa? Di antara faedahnya, ya nggak mau dikasih tahu, gitu. Nggak mau dikasih tahu. Kamu kenapa? Saya dipukul. Siapa yang mukul? Nggak mau kasih tahu, karena dia takut mungkin. Kalau ngomong nanti saya dipukul lagi. Duribtu, duriba Zaidun, si Zaid dipukul. Siapa yang mukul? Aneh nggak berani ngomong kan? Ntar aneh dipukul juga. Atau karena emang nggak tahu siapa yang memukul, atau misalnya suriqal malu, harta dicuri. Siapa yang curi? Kalau tahu aneh nggak bakal ngomong, aneh kejar orangnya. Paham? Ini diantaranya. Qila, dikatakan. Siapa yang mengatakan? Nggak tahu.
Qila, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man akramun nas, siapa manusia paling mulia? Siapa? Qala, maka beliau menjawab, atqahum, orang yang paling bertakwa. Orang yang paling bertakwa dia yang paling mulia. Bukan orang yang banyak duitnya, bukan. Bukan orang yang tinggi jabatannya, bukan. Bukan orang yang banyak anaknya, bukan. Bukan orang yang indah wajahnya, bukan. Bukan orang yang babanya mulia, bukan. Baba saya mulia berarti saya mulia, enggak juga. Saya orang kaya berarti saya mulia, enggak juga. Kata siapa? Saya ganteng berarti saya mulia, enggak juga. Saya cantik berarti saya enggak juga. Enggak ada yang bikin mulia kecuali takwa. Nggak usah minder nggak punya duit, nggak usah minder anak siapa, nggak usah minder nggak punya jabatan, nggak usah minder nggak punya macam-macam. Yang penting bertakwa, mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biarin nggak punya duit, emang kenapa nggak punya duit? Emang harus punya duit biar jadi mulia? Nggak jajan misalnya, berarti jelek? Enggak juga. Paham? Orang yang nggak punya duit nggak serta-merta jadi jadi hina, enggak. Zaman sekarang begitu modelnya. Orang Islam itu wajib jadi orang kaya. Kata siapa? Nanti mewajibkan sesuatu yang nggak diwajibin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak wajib jadi orang kaya. Yang wajib jadi bertakwa. Nggak wajib jadi orang kaya. Ngapain ngewajibin sesuatu yang gak diwajibin? Capek-capekin aja. Kenapa? Zakat butuh harta. Kalau nggak punya duit nggak usah zakat, kan gampang. Haji butuh harta. Iya, 150 juta, 60 juta, 70 juta. Yang furoda berapa? Berarti wajib jadi orang kaya. Orang enggak juga. Emang kenapa nggak jadi orang kaya? Paham? Memang kalau kaya lebih indah kayaknya ya. Siapa yang nggak mau jadi orang kaya? Siapa yang nggak mau jadi orang kaya kalau ini? Cuma nggak wajib, nggak usah ngewajibin sesuatu. Soalnya kalau nggak kaya nanti dihina sama orang, biarin orang yang hina. Kalau Allah yang hina baru udah tuh repot. Cuma kalau manusia yang hina ya biarin. Namanya manusia suka menghina. Laisa an hadza faqalu, maka mereka berkata, laisa an hadza nas'aluka, bukan ini yang saya nanya, bukan ini yang kami tanyakan. Qala, maka Nabi menjawab sallallahu alaihi wasallam, fa Yusufu nabiyullah ibni Nabiyullah ibnu Nabiyillah ibni Khalilillah. Nabi Yusuf. Jadi Nabi menjawab lagi, kan katanya bukan itu yang saya tanya gitu kata mereka. Maka Nabi menjawab, fa Yusuf, oh berarti Nabi Yusuf. Nabiullah, beliau adalah nabinya Allah, ibnu Nabiyillah, anaknya Nabi Allah Subhanahu. Ibni Nabiyillah, anaknya Nabi Allah Subhanahu. Ibni Khalilillah, anaknya Khalilillah Subhanahu. Nabi Yusuf bapaknya siapa? Hah? Nabi Ya'qub. Nabi Ya'qub bapaknya siapa? Nabi Ishaq. Nabi Ishaq bapaknya siapa? Nabi Ibrahim. Nabi juga, punya ilmu juga, kaya lagi, pejabat negara. Iya, asisten raja, sekretaris atau apalah namanya, menteri perdagangan.
Nabi, orang kaya, punya ilmu, punya jabatan, untuk bayangin. Anaknya Nabi lagi, cucunya Nabi lagi, cicitnya Nabi. Banyak ya kemuliaannya yang diberikan Allah Subhanahu kepada Nabi Yusuf. Nabi Yusuf hebat, makanya banyak orang namain anak Yusuf. Yusuf. Kalau bahasa Ibrani Yuzarsif gitu. Yuzarsif. Kalau bahasa Inggris Joseph itu. Jo mau mana Jo? Joseph namanya. Yusuf ini nama bukan nama orang Islam doang, nama orang Yahudi. Yuzarsif. Ya, emang orang Indonesia nama Yusuf kayaknya kampungan ya. Iya, Ucup panggilannya. Nabi Yusuf tuh hebat. Jangan nanti punya anak nggak usah malu namanya siapa Yusuf. Jangan Yusuf. Kenapa emang? Banget Ucup. Nggak apa-apa emang. Kenapa Yusuf itu nama orang Nabiullah ibni Khalilillah. Babanya Nabi, kakeknya Nabi, uyutnya Nabi. Nabi juga punya ilmu juga, ilmu bisa baca mimpi. Iya, ente mimpi apa? Ane mimpi nginjek kodok misalnya. Ente berarti bentar lagi tabrak kereta. Oh gitu. Iya, kereta mainan gitu. Keretanya Thomas. Ilmu baca mimpi itu ilmu gak sembarangan orang punya. Iya, baca mimpi. Ada orang pernah mimpi misalnya bergaul dengan ibunya, kaget ya, panik langsung. Mimpi berhubungan badan dengan ibu, dosa besar. Mimpi panik dia langsung, gimana? Masa begini sih? Tanda apa? Nanya sama orang yang bisa ngerti mimpinya. Syekh, Pak Kiai, Pak Guru, kenapa? Saya mimpi begini tadi malam, saya gini-gini, mimpi menggauli ibu saya. Oh gitu. Saya takutnya ini kenapa-napa. Bergembiralah, absyir, gembiralah. Kenapa gembira? Nanti bentar lagi kamu naik haji. Beneran? Ya, naik haji dia. Kenapa? Karena ibu mulia. Dia bakal datangi sesuatu yang mulia, mendatangi tempat yang mulia. Yang paling mulia di mana? Mekah. Hebat kan orang bisa baca mimpi kan? Tadi malam mimpi apa? Mimpi digaprak bang, kayak bola. Muka langsung bengep, tandanya itu mau dikasih duit 10 juta. Misalnya, seneng nggak? Seneng. Mimpinya Nabi Yusuf tuh kalau baca mimpi orang benar semuanya. Nabi Yusuf katanya bisa aneh mimpi dipatok pala aneh sama burung, aneh taruh roti di. Berarti ente bentar lagi dipasung, mati ente bentar lagi, bener mati. Kaget panik dia langsung. Nabi Yusuf aneh mimpi nuangin orang anggur. Oh bentar lagi ente dipanggil sama raja. Kenapa? Jadi asisten. Benar. Ya, Nabi Abu Hanifah radhiyallahu anhu, Imam Abu Hanifah, beliau mimpi bongkar makam Rasulullah Sallallahu Alaihi. Bongkar, ente bayangin. Bongkar makam dosa. Ada makam, ente bongkar, ente urak-urak gitu, misalnya tulang-tulang mayatnya, ente ambil kain kafan, bukan ente, ada orang ambil, ada kan orang maling kain kafan, ada kan? Ada gak? Ada orang maling kain kafan, mahal kain kafan, berapa meter, diambil sama dia masih baru, ya kan? Masih baru 2 jam, langsung dibongkar malam-malam diambil. Mimpi Abu Hanifah itu radhiyallahu anhu, mimpi bongkar makam Nabi, nggak bisa tidur langsung. Mimpi gimana nggak bisa tidur, mondar mandir. Wahai Abu Hanifah, dulu belum jadi imam, kenapa mondar mandir, gelisah banget kayaknya. Saya mimpi apa? Mimpi bongkar kuburan Nabi. Kalau kuburan orang aneh bongkar nggak apa-apa dah. Ini bongkar kuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya udah nggak usah panik, kita tanya aja sama beliau siapa, Ibnu Sirin kalau nggak salah. Tanya sama ini nih, ada orang bisa baca mimpi ente. Cerita gini. Oh, tenang aja. Kenapa tenang? Kamu bakal menjadi seorang ulama. Kok begitu?
ulama yang akan menyusun ilmu-ilmu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Benar. Jadi itu ibarat tulang-tulang Rasulullah disusun lagi sama beliau. Jadi mimpi membongkar ada tulang-tulang Rasul. Ceritanya begitu kurang lebih. Aneh agak-agak lupa dikit. Disusun lagi, susun. Tulangnya disusun. Pokoknya ada tulang disusun. Itu berarti tandanya kamu akan meluruskan ajaran-ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi. Jadi Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah orang hebat, kaya raya, duitnya banyak. Imam juga, Imam Abu Hanifah. Muridnya Imam Abu Hanifah siapa? Imam Malik. Muridnya Imam Malik, Imam Syafi'i. Muridnya Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Imam semua itu muridnya Imam Abu Hanifah. Imam Abu Yusuf, Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Laisa an hadza nas'aluka. Bukan ini yang kami maksud, bukan ini yang kami tanyakan. Qala fa'an ma'adinil Arab tas'aluni. Maka tentang keturunan ma'adin itu artinya sih ma'adin apa namanya? Harta yang terbenam di tanah. Ya maksudnya mungkin ma'adin itu keturunan itu. Bangsa Arab lah ya. Bangsa Arab yang kamu tanyakan, maka Nabi menjawab, ma'din itu tambang sebenarnya, tempat tambang itu namanya ma'din. Ma'dinus sir, ma'dinul khair, tempat tambangnya kebaikan. Jadi itu tempat tambang kan ada emas, ada permata, ada berlian, ada perak di situ. Ma'din itu tempat tambang. Ma'adin maksudnya ya keturunan orang-orang Arab lah gitu. Keturunan orang Arab yang kamu tanyakan. Maka Nabi menjawab, khiyaruhum fil jahiliyah, orang yang paling baik di jahiliyah, khiyaruhum fil Islam, orang yang paling baik di Islam. Jadi dulu misalnya zaman jahiliyah sebelum Nabi diutus, dia baik. Siapa contohnya? Sayyidina Utsman. Siapa contohnya? Sayyidina Abu Bakar. Siapa contohnya? Orang-orang mulia. Mereka walaupun belum masuk Islam pada zaman itu dulu, sebelum Nabi diutus, udah nggak minum khamar, nggak suka macam-macam, nggak suka judi, nggak ini, nggak menyembah berhala. Khiyaruhum fil pas masuk Islam, wah, mungkin jadi, mungkin baik lagi. Idza faqu, kalau mereka faqu, apa faqu? Jadi orang faqih, mana faqih? Mana faqih? Kalau dia faqih itu paham agama. Muttafaqun alaih. Wa faquhu bi dhammil qaf. Kalimat faquhu bi dhammil qaf dengan didhammahkan qafnya alal masyhur. Faquha yafquhu bisa. Faqiha yafqahu bisa. Faqaha yafqahu. Yang tiga apa lupa? Faqiha bisa, faquha bisa, faqaha bisa. Artinya beda-beda tuh. Bidhammil qaf 'ala al-masyhur, biasanya faquha. Kalau faqih maka ya itu makin dari kalimat faquha. Kalau faqih pakai alif, faqih itu dari kalimat faqiha. Faqiha yafqahu. Ya fiqh itu orang yang paham fikih. Orang yang paling mulia itu orang yang paham fikih, paham hukum fikih. Wali, orang yang paham fikih itu wali min awliyaillah. Wa hukiya kasruha, bisa juga dengan kasar, atau kasar itu kasrah haknya, bukan haknya, qafnya, faqiha atau faqihu. Khiyaruhum fil Islam idza faqihu, ay alimu. Apa kalimat maknanya faqihu? Alimu ahkam syara', mengetahui hukum-hukum syariat Islam dia tahu. Faqih. Al-thani an Sayyidina Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna ad-dunya hulwatun khadirah wa inna Allah mustakhlifukum fiha fa yanzuru kaifa ta'malun fattaqud dunya wattaqun nisa fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa. Satu lagi. Di sini nonton ya? Iya. Di sini nonton.
Nggak tahu. Dengar begitu. Jadi nggak apa-apa lamanya dikit, 5 menit doang. Dari sahabat Sayyidina Abu Sa'id. Siapa namanya Abu Sa'id? Hah? Siapa namanya Abu Sa'id? Yang tahu aneh kasih apa nih? Kasih ini nih. Siapa namanya Abu Sa'id? Hah? Malik bin Sinan. Telat ente, Malik bin Sinan. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, "Innad dunya hulwatun khadirah." Sesungguhnya dunia hulwa. Hulwa itu manis. Ada orang namanya hulwa. Ya, ini Umanah Hulwani. Umi Umanah Hulwani, hulwa. Hulwa itu manis. Khadirah itu rindang. Khadirah itu hijau. Rindang maksudnya, manis. Kalau orang bilang hilwe, biasanya orang Suriah bilang hilwe. Hilwe wallah, hulu. Manis itu gula, manis. As-sukkaru hulwun, hulu. Manis. Udah makan. Berapa suap? Nggak tahu, banyak. Udah minum? Kasih ya. Hilu atau tadi apa? Hulwatun, manis, khadirah, rindang, wa innallaha mustakhlifukum fiha. Dan Allah menjadikan kamu khalifah, pemimpin di atas muka bumi. Fayanzuru kaifa ta'malun. Allah melihat apa yang kalian perbuat. Fattaqud dunya, maka takutlah kalian dunia. Hati-hati daripada dunia, nanti kepleset. Fattaqud dunya, takutlah kalian di dunia. Wattaqun nisa, takutlah kalian kepada perempuan. Waduh, perempuan itu bahaya memang. Bahaya. Setan itu iblis. Apa kata iblis? An-nisa sahmu min sihab iblis alladzi la yukhti. Perempuan itu anak panah iblis yang kagak bakal meleset. Diuji pakai sakit, kagak mempan. Diuji pakai harta, nggak punya duit, utang di mana nggak mempan. Diuji pakai meninggal keluarganya, nggak mempan. Diuji pakai perempuan, meleleh langsung dia. Kalah langsung laki-laki di depan perempuan. Iya. Perempuan tuh hati-hati pokoknya nyari perempuan. Ini Nabi sendiri yang kasih pesan, ittaqun nisa, hati-hati. Takutlah kamu sama perempuan. Jangan sampai salah pilih. Di sini artinya fattaqun nisa wattaq ijtanibul iftitan, jauhilah fitnah perempuan. Ay yamna'ukum at-tamattu' bihinna. Nabi melarang bersenang-senang dengan perempuan. Senang-senang, enggak taunya wadidaw, dicatok ente. Iya. Kalau yang jahat, ada sih yang soleh banyak. Aku lagi di Israel nih. Masuk YouTube soalnya viral langsung. Ai bisababihinna wallahu a'lam bishawab. Lanjutin besok insyaallah. Tentang perempuan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.